Effendi, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Alfi Effendi, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya muslim bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kita diskusi yang baik Bang ya. Jangan hujat menghujat, maki memaki, tapi pakai data kita kalau diskusi. Tadi Bang, sebenarnya ada kelanjutan tadi mengenai apakah Muhammad itu berbuat dosa. Ya berbuat sih bang. Kalau saya mohon maaf dulu ya. Kalau saya bukan ahli agama, tapi nanti saya akan bertanya. Boleh. Ya. Kalau di dalam Islam ya Nabi itu ya berbuat dosa bang. Berbuat dosa. Berarti dia tidak maksum ya? Bukan tidak maksum, tapi ngadain dulu deh, mun beda. Gimana? Coba ngadain dulu. Ngadain nanti. Jangan sisiran terus Bang. Abang udah ganteng, tenang Bang. Udah ganteng, Malu, udah malu, Bang. Bang. Sudah. Oke, coba. Malu bang. Tenang Bang, tenang. Saya tahu Bang. Itu jidat Anda itu nonongnya sama dengan saya Bang. Ada lapangan golf di kirinya kan? Iya. Tenang. Sabar. Kita sama. Bentar lagi ada lapangan golf. Bang, coba. Aduh, jadi lucu kan, Boy. Bang, Anda tadi sudah mengakui ya bahwa sang Nabi itu berbuat dosa. Setuju? Setuju bang. Oke. Bang, kalau misalnya Anda membaca Al-Quran, ada seorang di dalam Al-Quran itu yang suci. Namanya adalah Isa. Itu tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Pada waktu itu, Ruhana yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata begini, Innama ana rasulu min rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyan. Yang artinya sesungguhnya saya ini seorang utusan dari Tuhanmu yang datang kepadamu untuk memberikan kepadamu anak yang suci. Gulaman zakiyan, anak laki-laki yang suci. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran Bang. Saya adalah orang yang telah meneliti Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran itu yang suci, manusia yang suci selain daripada Isa itu. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan ada orang selain Isa yang suci di dalam Quran, saya siap terjun dari Monas. Silakan. Silakan Bang. Yang menunggu wahyu itu loh bang, yang bukan dosa. Ya saya mau bertanya aja bang, kan saya bukan ahli agama bang. Bukan, gini. Ada yang bertanya. Gini, sebelum Abang bertanya gini, Bang. Abang sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu berbuat dosa. Di dalam Al-Quran, bahkan di Muhammad itu beberapa kali ditegur. Ya ayuhan Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Terus di dalam surat Ad-Duha, ya kan? Surat Abasa ya, dalam surat Abasa wa tawalla itu ya. Dan ia mendapati engkau sebagai seseorang yang dolan. Dolan itu sama dengan Al-Fatihah itu. Walad dolin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, tapi di dalam terjemahan itu dibikin bingung. Dan ia mendapatimu sebagai orang yang bingung. Tapi ada seorang ustadz yang jujur, asal Jawa Barat. Nih saya putarkan ya Bang ya. Itu sama dengan Abang itu, jujur dia. Ya, bang. Sama dengan ustadz yang dari Malaysia juga kemarin. Nih ya, sebentar ya. Namanya Ustadz Effendi. Perhatikan. Kalau Abang dari Jawa Barat pasti kenal Ustadz ini. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya akan putarkan. Dia juga mengakui bahwa sang Nabi. Nih, dia aja yang ngomong. Kalau saya ngomong nanti penistaan agama soalnya. Nih. Dengerin ya. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah.
Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Orang kusal bahwa niana nyebut Muhammad sesat. Tidak ke orang maka begitu nyawa naon nanti. Jadi mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon teh? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi jangan Nah, dia didapati katanya sesat. Cuman di dalam terjemahan sekarang diganti bingung. Tidak tahu. Dia Bang, mendapatimu dalam keadaan bingung. Nah, kata dolan atau dolin itu kata yang sama itu. Walad dolin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, kata dolin itu ditempatkan yang sama. Dolan dolin itu ditempatkan yang sama kepada Nabi. Nah, makanya setuju dengan pernyataan Anda. Nah, kembali ke poin awal tadi. Kalau kita sudah mengakui bahwa sang Nabi Muhammad itu dikatakan berbuat dosa, sedangkan Isa itu adalah sosok yang suci, pertanyaannya, yang mana yang layak dijadikan junjungan atau yang pantas diikuti? Silakan. ya Nabi Muhammad Bang. Kalau dalam Nah. Ini karena setelan kabelnya sudah begitu, gimana? Walaupun dibilang apa juga, setelan kabelnya, kabel merahnya udah nempel ke sana. Bang, saya mau tanya Bang. Ya, silakan. Apakah Yesus itu Tuhan Bang? Bang, itu sudah saya jawab berkali-kali, Bang. Apakah Yesus itu Tuhan? Saya sarankan Anda, nih, saya baru kali ini menyarankan orang nonton, saya bilang video saya itu bagus nih. Saya buka dulu ya Bang ya, channel saya itu ini Bang. Ketik Ya, Bang, Edis TV di YouTube. Hati-hati karena banyak Edis TV palsu ya. Ada banyak yang palsu-palsu. Nih Bang, sebentar nih. Ini ada Edis TV nih, ada yang banyak yang live nih kan. Kalau ini Edis TV palsu yang ini. Ya. Yang ini yang ori nih. Yang sedang live ini. Nah, ntar. Ini kita sedang live ya. Yang nonton di sini secara live tuh 2.900 orang. Sebentar Bang ya. Di sini saya ada satu video. Bentar. Sampai jelas. Nah, videonya itu judulnya ini Bang. Judul videonya itu nih. Apakah Edis TV percaya Tritunggal? Nah ini, nanti Anda tonton aja ini. Apakah Yesus itu Tuhan? Apa? Soalnya kalau kita ulang-ulang terus Bang, orang udah bosen Bang, karena pertanyaannya itu aja dari dulu. Gitu. Jadi nonton aja itu Bang. Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga adalah Tuhan. Begitu Bang. Tetapi kata Tuhan di situ maksudnya itu apa? Nah, nonton video itu. Saya rekomendasikan itu. Seperti Tapi itu saya Bang nggak ya. mau masuk Kristen Bang. Tapi nggak mau masuk Kristen, nggak mau saya. Ya, omongan Anda yang sekarang itu hanya sekedar omongan yang berasal dari hawa nafsu dan ketidakpengetahuan. Nanti satu saat kalau Anda menerima kebenaran, pasti nanti Anda bisa berubah Bang. Seperti Ini itu. Bang, Pak Ustadz mau ngomong Bang ya, Pak Ustadz. Silakan. Itu termasuk dosa apa enggak yang ditegur Allah itu? Oke, baik. Muhammad enggak suci itu. Takkan tahu ditegur sama Gusti Allah. Jangan mendahulukan kan. Baik, kita bacakan ya. Kita bacakan ya Pak Effendi ya. Dosa Baik. apa enggak? Oke, baik. Kita bacakan dulu. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama ya. Saya balikkan lagi kamera saya. Apakah sang nabi itu berbuat dosa dan dia memiliki satu kesalahan? Baik. Kita buka ya At-Tahrim pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Oke. Hai nabi, ya ayuhan nabi, ya wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?
kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, kita fokus dulu ke dua ayat tadi ya. Kita fokus dulu ke ayat 2 tadi. Apa sebabnya? Apa sebabnya itu terjadi? Kalau kita baca tafsir-tafsirnya, perhatikan. Kita baca ya tafsir-tafsirnya ya. Kita baca tafsir-tafsirnya. Perhatikan. Perhatikan ya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Oke? Pak Effendi, apakah Pak Effendi melihat ke sini? Karena kalau terlalu jauh nanti tidak bisa membacanya. Ya Bang, Baik. melihat Ustaz. Oke, diriwayatkan ya bahwasanya sang nabi, sang baginda nabi itu memiliki seorang budak yang digauli. Lalu Aisyah dan Hafsah terus-menerus menghalangi hingga beliau mengharamkan budak itu atas diri beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan istri-istrimu." Jadi ceritanya, gini, saya balikan dulu kamera saya, karena ini cerita yang asyik ya. Gini ceritanya. Cerita aja Bang. Dulu, saya nggak omong kosong ya, bisa kalian konfirmasi kepada para ustadz-ustadz. Ada dua asbabul nuzul yang kuat yang melatari ayat ini. Ya, pertama itu soal madu mulut Nabi yang bau maghfir, dan kemudian yang satu lagi mengenai pernah suatu ketika ada seorang budak perempuan namanya itu Maria Al-Qibtiyah. Maria dari Kipti, dari Mesir. Seorang yang sangat cantik. Suatu waktu malam itu adalah malam sang baginda Nabi harusnya tidur dengan Hafsah. Harusnya dia tidur dengan Hafsah. Tetapi dengan tidak sepengetahuan Hafsah, sang Nabi itu tidur atau menggauli Maria Al-Qibtiyah itu di ranjangnya Hafsah pada malam giliran yang seharusnya sang Nabi tidur bersama Hafsah. Itulah yang membuat Hafsah uring-uringan. Uring-uringan dan dia mengamuk kepada sang Nabi. Teganya engkau wahai Nabi melakukan itu pada malam giliranku di ranjangku. Maka sang Nabi lalu bersumpah, sesungguhnya aku telah mengharamkan Maria Al-Qibtiyah. Maka langsung turun ayat. Wahai Nabi, nih perhatikan, ini ayatnya, inilah yang coba kalian tanya Ustadz kalau nggak percaya, nanti saya edis menista agama. Tidak, itu ayatnya ada, saya siap bertanggung jawab kan. Perhatikan, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Jadi demi menyenangkan hati istrinya dia haramkan apa yang dihalalkan. Ya, bahkan setelah itu ayat kedua, Muhammad diwajibkan untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Ya, konon sumpahnya itu adalah bahwa dia bersumpah dia tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, tapi sumpahnya itu lalu dibatalkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua. Nah, Mun'im Siri dalam satu komentarnya, atau ada yang mau ditanggapi dulu, silakan. Bukan itu yang saya tanya. Gimana? Bukan itu yang saya tanya. Kan ada orang bertanya yang ditegur Allah itu, suruh nunggu wahyu. Kalau belum apa-apa jangan gitu kan ditegur, apa termasuk dosa apa tidak, itu baik yang saya tanyakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai karakter sang baginda Nabi,
Karakter dia itu dikatakan adalah seorang yang al-amin, jujur terpercaya. Bahkan di dalam Quran surat An-Naml ayat yang keempat kalau tidak salah, di situ dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul tersebut berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari apa yang diwahyukan kepadanya. Di dalam sebuah hadis lagi pernah ada satu riwayat di mana ada yang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis apapun yang diomong Muhammad ditulis. Muhammad ngomong A tulis, Muhammad ngomong tulis, catat semua sama dia. Lalu Abdullah bin Amr ini ditegur oleh orang-orang Quraisy. Kau tulis semua yang diomongin Muhammad itu. Dia kan manusia biasa. Kadang-kadang dia ngomongnya, kadang-kadang dia emosi, kadang marah, kadang lagi keadaannya bagus, kadang lagi susah. Kok kamu tulis semua? Nah, mendengar perkataan yang demikian, lalu dia berhenti menulis dan dia mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Bukan Ya, itu. sebentar, yang saya lagi menjelaskan. Tenang, Ya. nanti saya ke situ. Tenang, nanti saya ke situ. Tunggu. Bukan Mana? itu yang saya tanya. Berdosa apa tidak? Iya, makanya nanti saya ke situ nanti akhirnya. Iya, yang ditegur Gusti Allah itu loh. Baik. Dosa apa enggak? Saya tanya. Apakah menurut Anda jikalau orang bersumpah membawa-bawa nama Allah, apakah itu dosa? Loh, yang ditegur itu loh yang saya tanyakan. Baik. Dia kan ditegur perihal dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan dia bersumpah. Enggak halalnya dosa apa enggak gitu. Iya, makanya itu yang saya tanyakan kepada Anda, Pak Itu jawab dulu. Luffy. Dosa Apakah orang yang tenang dulu? Aduh, kalau kita ngomong bareng-bareng ini siapa yang mau didengar gini? Apakah orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bahkan haramnya, bersumpah dosa apa dengan enggak? membawa nama Allah, apakah bukan dosa? Dosa apa enggak yang ditegur Allah itu? Ya jelas dosa lah. Ya sudah kalau gitu. Nah, perkataannya gak usah ke situ. Teman Anda tadi kan sudah mengakui bahwasanya sang nabi berdosa. Nah, sedangkan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, ayat yang ke-17, dia berkata, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Sesungguhnya saya ini seorang utusan yang datang kepadamu untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Nah, di dalam Quran jelas bahwa Isa itu anak yang suci. Hilang saudara-saudara. Berat. Teman-teman, saya itu sebenarnya saya kurang agak sedikit berminat kalau lawan saya itu orang awam.